Nah, poligami itu sama ini kan dia kata wong, alang lemak lanang, tidak. Poligami itu lemak betino, alang lemak betino. Woi, kau ni bini yang 4, alang lemak bini kau, 4 ekor bini. Nah, yang diuntungkan itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki rengkau. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aksarukum barakatan, aksarukum nisaan. Orang yang paling banyak berkah di antara kalian itu adalah yang paling banyak istrinya. Nisa di sini Ibnu Abbas menafsirkan adalah para istri. Tazawwaju fa inna khairal hazil ummah aksaruhum nisaan. Menikahlah kalian, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Mengapa dikatakan paling banyak berkahnya? Karena tugas suami pokoknya adalah mendidik istri. Tugas istri adalah menyenangkan suami. Itu berat mana? Berat laki-laki. 4 dedek, ya. Saya punya istri 4 umpamanya, ya. Apa? Sekarang baru Siko. Tinggal Siko. Itu ada istriku. Ya. Saya umpamanya punya istri 4 orang ini wajib saya didik. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jika istri berdosa diketahui oleh suami dan suami tidak mencegah maksimal, maka istri berdosa, suami ikut berdosa. Jika anak berdosa diketahui oleh orang tua bapak, ya, maka anak berdosa, bapak berdosa, istri tidak. Tetapi ketika suami berdosa, istri tahu, anak tahu, dan mereka tidak mencegah, istri dan anak tidak berdosa. Itulah sebabnya mengapa orang laki-laki yang punya banyak istri itu yang paling berkah. Kalau poligaminya benar. Nah, saya ulangi lagi. Apa untungnya bagi wanita berpoligami? Banyak sekali. Umpamanya, saya kiaskan. Saya punya istri 4. Pertama, saya di rumah istri yang pertama. Misalnya, Ustaz King ini istri pertama, Usli istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Umpama, oi. Mana kan pula kena awak hitam besar itu. Pecah aku ninggal bareng dia. Lanang tu lah. Oi misal bae ni mah kecat marah itu. Umpama bae. Oh geli. Umpama aku di rumah ustazah semuanya. Ustazah satu ya. Dan ketika ustazah satu ini melayani saya sebaik-baiknya, semaksimal, maka dia mendapat pahala maksimal. Dan ketika saya pindah ke istri kedua, maka yang istri pertama istirahat. Walaupun istirahat, dia tetap mendapat pahala yang sama. Terus, ketika saya di istri yang ketiga, 1-2 mendapat pahala sebagaimana saya di rumah mereka. Ya, ketika di istri keempat, maka 1, 2, 3, 4 mendapat pahala yang sama ketika saya berada di rumah mereka. Ya, ini untungnya tidak berbuat, tapi istri mendapat pahala besar. Makanya ketika suami kita beristri 4, ketika dia berada di kita, layanilah semaksimal mungkin. Ketika dia berada di istri madu kita mendapat pahala maksimal. Siapa yang untung? Perempuan. Kalau lanang apa? Rengko lanang. Punya bini 4. Lain rumah, 4 rumah berarti. Sikok rumah, 4 kamar, belum lagi anak-anak. Nak nganjuk makan, nak didik agama, nak ini, nak itu. Nah, cuman uang-uang musuh Islam menjelekkan syariat. Seakan-akan kalau berpoligami yang untung adalah laki-laki, terbalik. Yang untung perempuan, yang rugi adalah laki-laki. Jadi ibu-ibu, biar tak repot, suruhlah para suami untuk menikah lagi. Biar tidak repot. Dan terakhir, dikalah. Nah, pelakor, jangan ngomong ke pelakor, ya. Tidak ada pelakor dalam Islam, ya. Tidak ada kata-kata pelakor. Yang namanya pelakor tuh ngembek barang wong, dibawa balik, tidak keluar lagi. Kalau pakai samo-samo, bukan pelakor namanya, ya. Bukan pelakor. Kata istilah Ustaz Taufik Asnuri, ngembek jatah.
Istilah Ustaz Taufik Asturi. Tidak ada kata pelakor dalam Islam. Jadi jangan malu. Nah, jamaah sekalian, terakhir ini di dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, berarti dia bersamaku di sorga. Menghidupkan, artinya apa? Sunnah ini mati. Sunnah ini dicaci maki. Dan sunnah yang paling dicaci maki oleh umat Islam Indonesia khususnya adalah poligami. Maka marilah kita berbangga dengan poligami, agar orang tahu bahwa bahwasanya poligami itu adalah syariat yang bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ustazah Masmurah ini mendapat istri 2, 3, 4 solehat semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.